mulai dari pasang baru, tambah daya. Kemudian kalau misalkan Elektrizen itu butuh layanan kelistrikan penyambungan sementara, poinnya berapa? Setelah dikumpulkan nanti bisa dapat undian hadiah gitu. Nah, untuk list-list SPKLU kita juga ada di aplikasi PLN Mobile. Untuk biaya admin di aplikasi PLN Mobile ini jauh lebih murah kalau dibandingkan dengan e-commerce lain, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Wakafilmu. Kali ini kita akan berbincang-bincang terhadap sesuatu yang pastinya dibutuhkan oleh setiap orang, apalagi kalau bukan perkara listrik. Nah, kali ini saya kedatangan tamu spesial, yaitu Mbak Tias Dani. Assalamualaikum Mbak Tias. Waalaikumsalam, Mas. Saya manggilnya Mbak Tias atau Mbak Dani nih? Tias dong. Kalau Dani nanti dikiranya cowok, Mas. Siap. Tim retail dari PLN Pondok Gede ya? Benar. Oke. Mbak Tias ya? Iya. Oke. Mbak Tias, nampaknya PLN sedang melakukan hal yang sangat luar biasanya. Sedang melakukan sebuah inovasi di mana kalau kita lihat berbagai macam BUMN sekarang juga sedang mengeluarkan inovasinya, khususnya dalam super app. Ya kan, beberapa bank mengeluarkan super app-nya dan kayaknya PLN juga mengeluarkan sebuah super app ya. Nah, boleh tahu nggak tentang super app ini seperti apa, Mbak? Iya, jadi gini, benar sekali kalau Mas tadi bilang untuk BUMN saat ini kita sudah fokus beralih ya, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yaitu melalui super app. Untuk super app di PLN sendiri namanya PLN Mobile, Mas. Jadi untuk aplikasi ini bisa di-download oleh Elektrizen lewat Play Store maupun App Store. Oke. Begitu, Mas. Nah, ini macam-macam untuk fungsinya. Mulai dari pasang baru, tambah daya. Kemudian kalau misalkan Elektrizen itu butuh layanan kelistrikan penyambungan sementara. Nah, kemudian untuk sekarang kan sudah banyak juga ya Elektrizen yang beralih ke kendaraan listrik. Nah, kalau biasanya untuk kendaraan listrik itu mereka butuh untuk pasang baru untuk home chargingnya. Nah, itu juga bisa diajukan lewat aplikasi PLN Mobile itu, Mas. Jadi banyak sekali. Untuk hal-hal dasar pun juga bisa, seperti bayar listrik, beli token, itu juga bisa, Mas, lewat super app kita. Oke, beli listrik, bayar token, kemudian juga bisa tambah daya, bisa juga tadi ya kalau ada kebutuhan mobil listrik, ya kan, kendaraan listrik kan sekarang lagi banyak tuh ya. Orang-orang pada menggunakan kendaraan listrik dan mungkin kebingungan untuk kemudian ngecasnya di mana. Kalaupun mau di rumah pun harus diatur lagi ya untuk di situ ya. Dan itu bisa lewat super app PLN itu ya. Benar. Oke, tambah daya itu juga bisa ya. Saya punya pengalaman gini, Mbak. Jadi dulu saya sempat tinggal di apartemen. Apartemen itu ada terbatas wattnya. Kalau saya mau nambah, itu saya perlu sampaikan ke pihak maintenance gitu ya. Kemudian disampaikan bahwa saya mau nambah dong daya ininya, dan kemudian mereka atur buat ditambah. Artinya kalau di aplikasi PLN saya tinggal hubungin lewat aplikasi aja ya untuk tambah daya ya. Kalau untuk case di apartemen itu sebenarnya biasanya yang menjadi pelanggan PLN itu adalah pengelola apartemennya. Pengelolanya. Benar. Siap, Jadi kalau misalkan untuk case pelanggan-pelanggan yang tinggal di apartemen, untuk tambah daya bisa melalui pengelola apartemen masing-masing. Tapi kalau misalkan Elektrizen yang tinggal untuk di rumah sendiri, itu baru bisa langsung melalui PLN Mobile itu, Mas. Oh, berarti case-nya beda ya. Kalau di apartemen tuh emang ke pusatnya ya si pengelolanya apartemen gitu ya. Kalau di aplikasi mobile PLN hanya untuk yang memang rumahnya si pemilik rumah gitu ya. Benar. Oke, berarti itu bisa tambah daya untuk yang pemilik rumah gitu ya, tambah daya, kemudian bisa ngatur soal adanya kalau mau pokoknya kendaraan listrik ya, bisa juga itu semuanya. Nah, selain fitur-fitur yang lengkap tadi, saya kira kalau bicara soal bayar listrik gitu kan, kayak banyak ya aplikasi yang udah bisa mengakomodir itu gitu ya. Nah, kalau bisa dikasih tahu apa sih kelebihan super app PLN ini ketimbang kalau kita mau beli di aplikasi-aplikasi lain? Nah, kalau untuk Elektrizen yang bayar listrik ataupun beli token lewat PLN Mobile, pertama biaya adminnya tuh lebih murah, Mas. Oke. Iya, kalau dibandingkan dengan melalui e-commerce lainnya gitu. Nah, yang kedua, kita juga saat ini lagi ada program, Mas. Nah, kalau untuk secara nasional kita ada namanya program Gelegar PLN Mobile. Gelegar PLN Mobile. Benar. Jadi kalau untuk Elektrizen yang rajin bertransaksi lewat aplikasi PLN Mobile ini, nanti mereka akan bisa mendapatkan poin-poin gitu. Poin-poinnya masing-masing beda-beda, Mas. Mulai dari pasang baru, beli token. Nah, itu masing-masing ada
poinnya berapa. Setelah dikumpulkan nanti bisa dapat undian hadiah gitu. Nah, khusus untuk pelanggan UID Jakarta Raya, pelanggan Jakarta itu kita juga ada program tersendiri, Mas. Oke. Namanya ngebut. Ngebut, Gitu. apa itu, ngebut? Benar. Jadi kalau untuk pelanggan-pelanggan yang rajin bertransaksi, kita nanti akan adakan undian yang akan diundi di bulan Januari 2026, Mas. Gitu. Nah, nanti akan diumumkannya itu lewat sosial media PLN UID Jakarta Raya. Oke. Begitu. Oke, menarik. Tadi ada hal yang menjadi daya tarik, yaitu biaya admin yang rendah. Benar. Ini sangat-sangat cocok buat kaum mendang-mending, ya kan? bener. Iya, Ibu-ibu biasanya. Ibu-ibu biasanya, apalagi yang biasa bayar tagihan kan emang ibu-ibu lah ya, gitu kan? Bapak-bapak tinggal transfer aja. Iya. Nah, artinya dengan mengecilkan biaya admin kan menjadi satu hal yang bisa jadi apa ya, pilihan lah ya, bahwa ya udah mendingan ke ini aja ya, mendingan ke super app aja kan. Terlebih kita dapat poin juga ya. Kita transaksi itu kita dapat poin, bisa kita kumpulkan, nanti kita bisa dapat hadiah ya kalau beruntung ya, gitu. Ini oke, menarik. Ada Nah, lagi, Mas. apa? Oh, jadi gini, kalau selain biaya admin tadi, salah satunya ya gini, kalau misalkan pelanggan itu beli token lewat ATM nih, biasanya kan dapat struknya tuh. Ya. Nah, struknya untuk nomor tokennya kadang-kadang hilang, Mas. Kadang-kadang aduh lupa ini tadi nomor tokennya belum dicatat. Nah, kalau transaksinya lewat aplikasi PLN Mobile itu semua tersimpan. Jadi historis transaksinya itu ada di situ. Gitu. Jadi nggak perlu takut. Nah, kalau misalkan Elektrizen juga melakukan pengaduan, misalkan di rumah itu juga ada meternya gangguan gitu, error gitu. Nah, bisa dilaporkan juga lewat PLN Mobile dan bisa di tracking pengaduannya tuh sudah sampai mana sih penanganannya. iya, oke. Nah, itu kan pasti berguna sekali ya, Mas ya, apalagi kalau ibu-ibu di rumah Iya. lagi sendirian tiba-tiba Iya. mati lampu. Ah, Nah, itu dia tuh. ada apa ini gitu. Iya, itu juga sering jadi kendala ya, dalam artian ketika kita mengalami kendala listrik ya, tiba-tiba mati dan sebagainya, kita nggak tahu nih bagaimana penyebabnya, kita mau laporan gitu ya, terus pas laporan cuma telepon aja, terus kemudian nggak tahu kan ini sampai mana ini ya, baru telepon kita nggak tahu ini kapan nyampenya gitu ya. Iya. Berarti kalau pakai super app itu ke tracking ya? Ke tracking. Oke, kita udah sampai mana? Termasuk ini nggak? Termasuk siapa namanya petugasnya? Iya, petugasnya sudah di jalan atau belum, kemudian sudah terselesaikan atau belum, itu bisa di tracking lewat aplikasinya itu, Mas. Oke, itu jadi mempermudah kita untuk kemudian mengestimasi ya ini kapan diperbaiki nih listrik nih. Karena kan listrik menjadi kebutuhan kita semua, nggak mungkin lah kalau kita nggak butuh listrik kan, gitu. Nah, kemudian terkait dengan fitur pasca bayar ya, perubahan metode, ya kan, prabayar ke pasca bayar. Nah, ini juga jadi isu kan. Jadi yang saya ketahui ya, yang terjadi adalah kalau kita pakai prabayar, itu banyak orang yang pakai prabayar, kalau diakumulasikan hitung-hitungannya kayaknya lebih mahal ketimbang kalau kita pakai pasca bayar. Cuman mau ngubah prabayar ke pasca bayar, kayaknya sih ribet ya. Nah, kayaknya kalau di super app ini ada sistemnya ya untuk mengubah itu. Itu seperti apa, Mbak? Oh, jadi gini, Mas. Kalau misalkan Mas Terry kan bilang stigmanya di masyarakat itu mungkin kalau prabayar itu lebih mahal dibandingkan pasca bayar. Sebenarnya enggak, Mas. Oh, gitu. Untuk rupiah per KWH-nya itu sama aja antara prabayar dengan pasca bayar. Itu hanya perbedaan preferensi orang lah. Mau bayar dulu baru pakai atau pakai dulu baru bayar. Gitu kan, Mas. Nah, cuman kenapa kok terlihatnya jadi lebih mahal? Mungkin kalau beli token kan 20.000 dulu, kemudian ada biaya adminnya. Terus nanti beli lagi 20.000 lagi dapat biaya admin lagi. Jadi kan istilahnya kita juga nabung biaya admin ya, Mas, sedikit-sedikit ya. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan Elektrizen mau beralih dari layanan prabayar ke pasca bayar, itu bisa banget sekarang, Mas. Itu bisa lewat aplikasi PLN Mobile. Jadi langsung aja bisa didaftarkan secara mandiri lewat aplikasi PLN Mobile itu. Oke. Strategis ribet nggak sih, Mbak, buat masuk ke super app PLN? Kan misalnya kalau kita masuk ke aplikasi ada daftar dulu lah, inilah ada ketentuan ada agreement lah, apalah gitu. Ribet nggak masuk ke aplikasi? Memang kita ada step-stepnya, Mas. Tapi kalau untuk di aplikasinya sendiri, step-stepnya itu cukup jelas dan mudah untuk diikuti sama Elektrizen. Berarti user friendly ya? Iya, user friendly. Even ibu-ibu gaptek bisa? Bisa, Mas. Kan kendalanya kan sekarang kan yang kebanyakan bayar kan ibu-ibu gitu ya, istri-istri lah gitu kan. Cuman kalau dia susah gunain aplikasi kan ujung-ujungnya ya ke counter juga gitu kan, ribet. Sayang juga gitu. Nah,
Nah, kita juga ada fitur live chat, Mas. Oh, Jadi kalau gitu. misalkan waktu pendaftaran itu bingung, nah itu juga bisa fitur live chat nanti akan dipandu. Oh Gitu. gitu. Berarti kalaupun bingung nih ya gimana pakainya, kita bisa pakai tuh fitur live chat ya. Iya, benar. Oke, langsung dipandu, diarahin ya. Iya, benar. Oke, artinya problem-problem yang kiranya dikhawatirkan gitu ya, mau coba takut kenapa-napa nih, berarti bisa disolusikan dengan live chat tadi ya. Iya, benar. Oke, berarti kita nggak usah risau terkait dengan ketidakmampuan kita menguasai aplikasi nih. Karena khawatir kan kalau kita nggak pakai aplikasi ujung-ujungnya ke counter-counter juga, manual-manual Iya. juga kan sayang gitu ya. Apalagi tadi ada poin-poin yang bisa kita kumpulkan sebagai hadiah gitu kan. Nah, kalau kita bicara pasca bayar kan ada satu isu lagi nih. Itu adalah soal pencatatan. Kan, pencatatan meter. Seringkali kan kalau kita pakai pasca bayar kan ada petugas datang ke rumah listrik gitu lah atau apa ya itu istilahnya, datang kemudian nyatet itu. Nah, kan seringkali terjadi kendala di mana kita mau kita mau pergi, cuma khawatir nih tukang listrik datang gitu ya. Nah, itu ada solusi nggak terkait dengan hal tersebut dari PLN sendiri, khususnya Super App ini? Nah, pas banget nih, Mas. Nah, untuk di aplikasi PLN Mobile ini kita juga sudah mengakomodir kerisauan elektrizen itu. Oke. Nah, kalau misalkan elektrizen mau pergi ke suatu tempat, keluar kota gitu ya, tapi sudah di masa pencatatan meter. Kita biasanya pencatatan meter itu di akhir-akhir bulan, Mas. Nah, sebelum pergi, elektrizen itu bisa catat meter secara mandiri lewat aplikasi PLN Mobile-nya itu. Jadi untuk waktunya itu di tanggal 23 sampai 27. 23 sampai 27 setiap bulannya. Oke. Nah, setelah elektrizen itu melakukan pencatatan mandiri lewat aplikasi, di situ juga sudah langsung tertera estimasi biaya tagihannya tuh kira-kira nanti yang akan terbit di tanggal 1 itu berapa gitu. Jadi elektrizen bisa langsung mempersiapkan gitu. Oke, bisa mempersiapkan tagihan untuk bulan berikutnya ya. Benar. Artinya saya coba untuk ambil ilustrasi. Misalkan saya mau pergi nih, saya mau pergi tanggal 23, tanggal 23, terus kemudian karena itu kita udah bisa nyatet sendiri, kita tuliskan meteran kita ke aplikasi, ya kan? Nanti di situ tertulis estimasi tagihan untuk tanggal 1-nya. Iya. Ya kan, tanggal 1 bulan depan gitu. Nah, ini penting banget buat teman-teman semua karena seringkali kan kalau kita financial planning ya, mengelola keuangan kan salah satu tagihan itu kan biasanya kita pakai asumsi. Asumsi based on tagihan-tagihan sebelumnya. Gitu kan ya. Yang ya kadang bisa benar, kadang bisa tiba-tiba melonjak gitu ya. Karena kita kadang-kala nggak sadar. Misalkan tiba-tiba ternyata pas bulan itu kita lagi banyak pakai AC, kan nggak tuh tiba-tiba lonjakan gitu ya. Tapi kita nggak siap untuk nge-planning itu. Apalagi kalau kita tanggal 23 kan, tanggal 25-nya udah bisa ngatur, ya kan? Tanggal 25 umumnya kan orang gajian ya. Tanggal 25 kan, jadi tanggal 23 kita dapat estimasi tagihan, tanggal 25 udah bisa nge-planning. Gitu kan? Kira-kira berapa yang kita alokasikan untuk bayar tagihan listrik. Ini menjadi penting banget karena yang terjadi tuh banyak orang tuh kaget sama tagihannya gitu. Sering kan kalau kita lihat beberapa orang kayak protes gitu ya, kok tagihan saya tiba-tiba bukan anjlok ya, gede banget gitu ya, membengkak gitu. Padahal mungkin saja ada aktivitas-aktivitas yang dia nggak sadar ternyata memakan banyak listrik gitu kan, ya entah AC entah apapun gitu. Jadi kalau ada ini kan menjadi membuat kita nge-planning dengan lebih baik gitu ya Mbak ya. Artinya estimasi itu apakah memang kurang lebihnya segitu atau dia bisa tiba-tiba melonjak Mbak? Nah, kalau untuk itu tagihan listriknya itu akan disesuaikan dengan stand yang dilaporkan oleh elektrizen. Oke. Jadi kita sudah ada perhitungannya dan di aplikasinya itu akan mengakomodir hasil dari pencatatan dari pelanggan. Oke. Gitu. Jadi memang sudah sesuai gitu. Sesuai. Jadi kita nggak usah khawatir ngelonjak ya. Benar gitu. Khawatir banget. Nah, jadi saya coba merangkum beberapa fitur ya. Ada beli token, bayar pasca bayar juga bisa gitu ya. Kemudian juga ada tambah daya, pasang baru gitu ya. Terus laporan gangguan ya. Terus catat meter mandiri gitu. Jadi historical kita terhadap pemakaian listrik juga tercatat ya di situ ya. Iya. Jadi kita udah pakai berapa listrik tiap ininya bisa ya gitu. Dan ini terbatas di perumahan yang sifatnya personal atau bisa ke kayak
penggunaan di rumah-rumah misalkan dipakai buat yayasan atau pakai buat apa? Bisa. Bisa. Selama terdaftar sebagai pelanggan PLN itu bisa semuanya dipantau melalui aplikasi PLN Mobile itu. Gitu, Mas. Oke, semuanya bisa terpantau. Bisa. Saya memang belum mengulik lebih banyak soal aplikasinya, tapi bisa di ini nggak ada semacam gambaran nggak terkait dengan aplikasinya? Dalam artian, apakah di aplikasi tersebut menggambarkan daya listrik kita itu banyaknya dimakan di apa gitu? Nggak ada gambar itu ya? Oh, kalau itu enggak, Mas. Nggak Kalau situ ya? kita kan hanya berdasarkan KWH meter. Nah, KWH meter. KWH meter itu adalah alat yang mengukur pemakaian elektrisen di rumah. Nah, kita hanya berdasarkan itu saja. Tapi kalau untuk pengaturan di dalamnya digunakan untuk apa, itu sudah ranahnya dari pelanggan seperti itu. Mungkin kalau ada akan sangat menarik, Mbak. Iya, mungkin ya, Mas. Jadi kita bisa lebih tahu, ternyata kita borosnya di sini gitu ya. Meskipun secara make sense mungkin kita bisa melihat ya, karena kan KWH masing-masing alat kan bisa beda-beda ya, wattnya bisa beda-beda gitu kan. Kayak misalkan kalau kita tahu di rumah kita kalau ada AC ya pasti AC yang lebih besar kan wattnya kan. Cuman kalau itu bisa diakomodir sama aplikasi PLN mungkin akan sangat-sangat menarik lagi gitu ya. Sehingga kita ya, bisa lebih hemat gitu ya. Itu sangat-sangat menarik, Mbak. Oke. Tadi bayar token, beli token dan dengan administrasi yang sangat murah. Dan bagaimana soal ini, Mbak? Apa namanya kecepatan transaksi? Gitu. Apakah dia termasuk yang tergolong cepat gitu ya? Kadang-kadang kan kita kalau mau transaksi ada errornya lah, ada apanya lah gitu. Ini cukup cepat nggak di aplikasi ini? Cukup cepat, Mas. Kenapa? Karena untuk PLN Mobile sendiri kita juga sudah bekerja sama dengan bank-bank. Jadi kalau untuk pembayaran itu kita sudah berafiliasi bisa melalui nomor virtual account. Jadi ada listnya bank-bank apa saja yang sudah bekerja sama dengan kami. Kemudian bisa lewat Dana, bisa lewat GoPay seperti itu juga. Jadi fleksibel, Mas, untuk metode pembayarannya. Metode bisa pakai apa aja ya? Benar. Oke, GoPay, OVO, Kris ya termasuk ya? Kalau Kris belum. Oh, Kris belum. Kris belum. Jadi GoPay, Dana, kemudian ada bank-bank. Jadi seperti itu, Mas. Lewat GoPay, nomor Dana, virtual bank. account. Oke. Minimal ada e-walletnya lah ya. E-wallet yang jadi biasanya kan kita mau transaksi kan kebanyakan pakai e-wallet ya. Meskipun ya bank juga termasuk, cuman kan seringkali kalau mau belanja gitu kan pakai e-wallet ya. Jadi ini sangat menurut saya sih udah oke lah. Jadi kalau ada Kris itu akan lebih sangat ini ya, lebih menguntungkan lagi ya. Kan semua orang kayak transaksi sekarang udah pakai Kris ya. Nggak bisa lepas kayaknya tuh sama Kris tuh ya. Ada lagi nggak, Mbak, terkait dengan super app ini? Ini, Mas, untuk elektrisen ini kan sudah banyak yang menggunakan mobil listrik. Nah, elektrisen yang butuh untuk ngecharge, tempat pengechargean, kita ada namanya SPKLU, Mas. Apa tuh? Stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Oke. Nah, untuk list-list SPKLU kita juga ada di aplikasi PLN Mobile. Oh, ada adanya ya, informasinya di mana aja ya? Oh, I see. Jadi titik-titiknya ada di mana. Kemudian ada maps-nya juga. Kalau misalkan kita mau ke sana itu bisa diarahkan lewat maps-nya. Kemudian juga bisa dipantau statusnya SPKLU-nya lagi digunakan atau enggak gitu. Jadi sudah sangat dipermudah lah kalau menurut saya ya, Mas, untuk aplikasinya. Gitu. Karena memang kendala orang-orang kalau pakai kendaraan listrik kan bingung ya. Pas lagi jalan, kalau bensin ada di mana-mana ya, pom bensin ada di mana-mana, tapi ngecas kendaraan listrik itu di mana tuh jadi persoalan kan gitu. Akhirnya kendaraan listrik itu hanya dipakai dalam jarak tempuh yang deket-deket aja. Karena khawatir nih kalau di jalan los gitu ya, ini gimana nih, masa dorong gitu. Artinya di aplikasi itu kita bisa ngecek ya di daerah sini di mana ya itunya ya, sumber listriknya itu ya, SPKLU terdekat ya. Ada, Mas. Dan itu sangat mempermudah saya rasa ya untuk kemudian kita bisa ngecek itu, dan itu udah semua daerah ya terdetek ya. Iya, benar, Mas. Oke. Dan tadi ya ada juga terinformasikan soal status penggunaan ya. Iya, benar. Jadi apakah ada lagi digunakan atau enggak ya? Oke. Artinya kalau kita kesana ternyata lagi digunakan, mungkin kita bisa untuk berhenti nunggu dulu ya, sampai itu selesai digunakan baru kita bisa masuk menggunakannya. Ada biaya-biaya nggak sih, Mbak, terkait dengan penggunaan aplikasinya? Dalam artian, apakah misalkan nih kita mau kita mau tambah daya gitu ya, ada biaya adminnya gitu.
pokoknya setiap transaksi kan kadang kala ya, kalau kita pakai aplikasi setiap transaksi ada adminnya, selalu gitu ya. Mau transfer ada admin, maunya ada admin gitu. Di aplikasi Super App ini selalu ada biaya admin nggak? Iya Mas. Jadi kalau untuk elektrisen yang mau mengajukan pasang baru atau tambah daya, itu elektrisen bisa ngecek dulu biayanya berapa sih. Karena di aplikasi ini kita juga bisa mensimulasikan biayanya gitu. Oke, bisa simulasi. Jadi setelah tahu biayanya kan akhirnya elektrisen bisa mempertimbangkan lagi daya yang dibutuhkan itu berapa, bisa disesuaikan lah dengan kemampuannya. Oke. Nah, untuk biayanya itu sendiri sudah terstandar di aplikasi. Selain untuk biaya pokoknya itu sendiri, nah itu juga ada biaya admin. Tapi jangan takut, untuk biaya admin di aplikasi PLN Mobile ini jauh lebih murah kalau dibandingkan dengan e-commerce lain, Mas. Gitu. Jadi dia range-nya itu dari 1.500 sampai 1.750. 1.500 sampai 1.750. Range-nya dari segitu. Dibandingkan kalau e-commerce lain atau bank itu kan biasanya 2.500 ke atas ya Mas ya. Gitu. Ya, artinya ya kita bisa bicara soal harga itu sangat-sangat lebih murah ya. Iya, Jadi bilang gitu ya. Artinya tetap ada biaya admin, cuman kalau kita bicara soal kompetisi dari sisi harga itu jauh lebih murah kalau kita menggunakan Super App PLN. Nah, terkait dengan poin tadi Mbak, ada ini nggak semacam kriteria dari masing-masing poin? Dalam artian gini, kalau kayak misalkan saya bayar listrik poinnya berapa, kredit token poinnya berapa gitu, saya ganti daya misalkan poinnya berapa, ada kayak gitu nggak? Ada Mas. Untuk besarannya poin masing-masing transaksi itu ada berbeda-beda, dan itu mungkin bisa langsung dicek aja di aplikasi PLN Mobile-nya Mas. Oh, langsung kelihatan di situ ya. Oke. Selain itu di aplikasi PLN Mobile itu kita juga ada informasi-informasi terkini terkait kelistrikan. Contohnya promo-promo Mas. Nah, kita tuh setiap tahun itu selalu ada promo tambah daya. Nah, cuman kapannya, kemudian besaran promonya itu berapa, nah itu bisa dilihat di aplikasi PLN Mobile. Oke. Gitu. Spesial hanya di aplikasinya aja informasi itu? Kita juga bisa di sosial media kita juga ada informasi itu. Tapi kalau untuk PLN Mobile itu pasti sudah up to date lah Mas. Informasi up to date. At least gini ya, at least kalau kita mau dapat informasi cepat yang memang langsung langsung terupdate itu di aplikasi mobile ya. Kalau sosial media mungkin ada semacam jedanya dulu ya. Tapi kalau di aplikasi mobile itu yang jadi informasi pertama ya yang masuk ya. Oke. Jadi ada informasinya, ada poinnya juga sesuai dengan tadi ya, ada aktivitasnya apa, terus terakumulasi jadi poin. Kemudian terkait dengan poin tadi Mbak, tadi kan sifatnya undian ya, diundi ya. Berarti dia nggak bisa langsung ditukarkan ya. Jadi diakumulasi terus langsung ditukarkan. Misalkan kan sering banget ya ada aplikasi-aplikasi yang ngumpulin poin, nanti langsung kelihatan nih poin ini bisa ditukarkan dengan apa. Itu sih di Super App nggak ke situ ya. Kalau ini kita berbasisnya undian Mas. Undian aja ya. Gitu. Berarti nggak langsung bisa ditukarkan ya. Benar. Oke. Nah, undian ini bisa dicek di mana Mbak? Untuk pemenangnya atau untuk informasi undiannya ngikutnya seperti apa? Jadi kalau untuk informasi pemenang undiannya, untuk yang program ngebut tadi Mas, itu khusus untuk pelanggan Jakarta, UID Jakarta Raya. Nah itu bisa dicek di akun sosial media PLN UID Jakarta Raya. PLN UID Jakarta Raya. Benar. Nah kalau untuk secara nasional sendiri kita juga ada programnya Gelegar PLN Mobile. Itu juga bisa dicek di PLN ID Mas. PLN ID. Officialnya PLN ya? Benar. Di Instagram. Akun official PLN ya. Dan itu terinformasikan lewat sosial media. Benar. Oke. Sosial media nanti bisa cek ya teman-teman ya di sosial medianya terkait dengan informasi-informasi terkait pengundian poin dan sebagainya gitu ya. Ada nggak sih benefit yang bisa ditawarkan dari Super App PLN, Mbak? Yang pertama jelas fitur-fiturnya itu lengkap. Jadi apapun kebutuhan kelistrikan elektrizen itu sudah bisa diakomodir lewat aplikasi PLN Mobile. Jadi keluhan pasang baru, tambah daya, penerangan sementara itu bisa. Kemudian balik nama Mas. Nah, perubahan nama pelanggan itu juga bisa diajukan lewat aplikasi PLN Mobile. Kemudian perubahan metode pembayaran dari layanan prabayar ke pasca bayar itu juga bisa lewat aplikasi PLN Mobile. Begitu. Nah, yang kedua, segala transaksi yang kita lakukan di aplikasi PLN Mobile, permohonan yang kita ajukan itu bisa di tracking. Progresnya sudah sampai mana sih gitu. Nah, seperti tadi pengaduan, oh ini laporannya sudah diteruskan ke petugas dalam perjalanan. Oh ini sudah diselesaikan oleh petugas. Nah, itu semuanya bisa dicek Mas. Gitu. Nah, yang ketiga,
Kalau misalkan transaksi seperti tadi pembelian token, kemudian pemakaian listrik kita, semua terekat juga di aplikasi PLN Mobile. Jadi kalau misalkan Elektrizen yang menggunakan layanan pasca bayar itu juga bisa mendaftarkan berlangganan invoice. Kan kadang-kadang pelanggan ada juga yang dia butuh untuk invoice tagihan listrik. Nah, untuk mendapatkan invoice tagihan listrik itu juga bisa didaftarkan lewat aplikasi PLN Mobile. Jadi setiap bulan Elektrizen juga bisa mendapatkan informasi invoice itu melalui email. Nah, yang keempat tadi biaya adminnya lebih murah, gitu Mas. Ya banyak sekali lah. Oke. Tadi saya sempat terdengar penerangan sementara. Aja belum sempat dibahas nih penerangan sementara. Nah itu apakah berarti misalkan kita tiba-tiba mati listrik, mati lampu, kemudian PLN bisa menyediakan fitur untuk kemudian kita terangin dulu lah buat beberapa waktu ke depan atau seperti apa maksudnya penerangan sementara ini? Nah jadi gini Mas, kan biasanya kan ada kalau misalkan Elektrizen mau ngadain acara pernikahan misalkan, tapi daya di rumah nggak cukup, nah itu bisa mengajukan penerangan sementara namanya, jadi disesuaikan dayanya untuk kebutuhan acara pernikahan itu dayanya berapa, nah kemudian untuk berapa hari durasinya, nah itu bisa namanya penerangan sementara. Oh berarti extension daya ya. Oke, jadi misalkan kita membutuhkan ada satu kondisi di mana kayaknya kita butuh daya yang besar ya untuk satu waktu tertentu, sehingga daripada kita mungkin nambah daya yang belum tentu kita pakai terus gitu ya, ini kita pakai penerangan sementara tadi ya. Oke, itu bisa berapa lama penggunaan penerangan sementaranya? Tergantung dengan request pelanggan. Oh gitu. Pokoknya apapun kebutuhan Elektrizen kita penuhi. Siap. Artinya kayak mau pakai misalkan buat acara 7 hari, 14 hari, bebas ya, bisa ya. Bahkan untuk kalau misalkan Elektrizen lagi bangun rumah tuh masa konstruksi, itu kan juga butuh listrik ya Mas ya. Nah itu juga bisa penerangan sementara. Oh artinya yang kita memang lagi kondisi membutuhkan daya serap listrik yang banyak, kita bisa ajukan untuk penerangan sementara bebas kapan berapa lama pun bisa ya. Bisa. Oke, ini menarik ya karena tadi ya seringkali kita ketika kita mau ngadain acara gitu ya kan bingung ya, ini cukup nggak ya, kita mau pakai ini terus pas hitung total ini kayaknya wattnya nggak cukup nih, kayak dikurangin tuh yang harusnya kita bisa membuat sebuah event yang bagus, cuman karena terbatas atas daya listrik ya kayaknya ada beberapa item yang kita kurangin sehingga membuat acara itu jadi kurang oke lah, gitu kurang ya. Wah gitu kurang wah gitu kan. Benar kalau ditambah itu kan jadi wah gitu. Cuma karena terbatas pada daya listrik akhirnya dibatalkan, sayang juga ya. Ini baru saya baru tahu jujur. Saya baru tahu penerangan sementara artinya ya kita bisa menambahkan itu dan itu bisa di request kapanpun ya, Mbak ya. Oke. Secara pelayanan Mbak, berapa lama aktivasi dari semua layanannya? Dalam artian penerangan sementara berapa waktu pengerjaannya? Terus kemudian tadi tambah daya, berapa waktu pengerjaannya? Jadi begini Mas, kalau untuk SLA kami sendiri untuk pasang baru itu dia 4 hari kerja. 4 hari kerja, oke. Maksimal. Kemudian kalau untuk tambah daya itu 5 hari kerja maksimal. 5 hari kerja, oke. Nah, kalau untuk penerangan sementara, biasanya kita akan proses itu H-1 tanggal permohonan. Misalkan digunakan untuk besok. Nah, hari ini nih kita sudah mulai nyambung gitu. Oke. Berarti di H-1 ya. Benar. Tapi kalau mau requestnya bisa kapan aja ya. Mau requestnya bisa kapan. Oke. Ini jadi hal yang teman-teman perlu ketahui karena kita seringkali punya sesuatu yang mau kita lakukan, cuman karena hambatan listrik tadi membuat kita jadinya mengurangi yang harusnya bisa buat itu jadi lebih bagus, cuman karena kita nggak tahu nih ya informasinya. Kalau tahu aja mungkin kita acara-acara yang kita buat bagus tuh bisa tetap berjalan dengan bagus gitu ya. Karena kita tahu informasi soal penerangan sementara ini gitu ya. Oke, ada lagi nggak Mbak yang mau disampaikan? Mungkin yaitu untuk Elektrizen. Jadi karena sudah tahu keunggulan-keunggulan aplikasi PLN Mobile, jadi jangan lupa untuk di-download dan dioptimalkan transaksinya. Selain dapat undian, yang jelas untuk aplikasi ini sudah pasti berguna lah. Karena kan untuk setiap orang kan pasti membutuhkan listrik kan. Nah, jadi silakan bisa dioptimalkan untuk penggunaan aplikasi PLN Mobile. Dan ditentukan juga untuk layanannya sesuai dengan kebutuhan. Apakah perlu layanan prabayar
bayar ataupun layanan pasca bayar itu dua-duanya bisa diakses lewat aplikasi PLN Mobile. Jadi jangan takut, oh ini sepertinya mau beralih ke pasca bayar tapi takut ribet kayak tadi Masnya bilang. Nah, itu bisa langsung diajukan lewat aplikasi PLN Mobile ini. Oke. Gitu. Teman-teman jangan lupa untuk download aplikasinya, itu gratis ya. Tinggal download di Play Store ada ya, di App Store juga ada. Jadi siapapun bisa download, tinggal registrasi aja. Registrasi pun juga mudah ya. Tinggal lakukan aja hal-hal yang kemudian menjadi flow di sana gitu ya. Itu sangat mudah dan teman bisa gunakan segala macam fitur-fitur yang tadi udah Mbak Tias jelaskan. Itu menurut saya sangat menarik buat teman-teman dalam kehidupan kita kan mungkin nggak pakai listrik, jadi sangat-sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Makasih banyak Mbak Tias atas waktunya, atas insight-nya. Ini menjadi sebuah informasi sangat berharga supaya kita bisa lebih cerdas menggunakan listrik ya, dan kita bisa lebih hemat energi ya, dan bisa ya lebih bijak lah dalam menggunakan listrik. Terima kasih Mbak Tias, teman-teman. Makasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next podcast. Bye bye.